Bismillah. Di video ini aku bakal nunjukin apa bedanya write sama write-learn. Sekalian nginstal sesuatu yang cukup berguna di Sublime Text. Pertama kita buka dulu Sublime Text-nya. Enter. Bram, langsung kebuka. Ini aku suka banget Sublime Text, cepat dia kebukanya. Jadi di sini adalah program yang terakhir kita buat kemarin, program yang cuma terdiri dari satu baris, tapi ini valid, masih bisa di-compile dan bisa di-run. Pertama-tama yang mau aku tunjukin di sini, kalau kita tulis kayak gini ya, begin, di sini lihat ada bantuannya, lihatin. Kalau aku pencet yang ini, yang kedua ini, kita enter, escape. Nah, lihat sini ada begin, udah dibuatin n-nya, jadi langsung kebikin begin sama n-nya. Dan asal kalian tahu ini berguna banget ketika kita ngoding, soalnya kita ngetik jadi cepet gitu loh. Kita bisa ketik if misalnya, if terus ada enter, langsung dibuatin if then, tinggal kita tulis misalkan x di atas 0. Ya pokoknya jadi cepet lah. Ini namanya apa? Ini namanya snippet. Kita di sini package control, list package. Di sini ada objek Pascal. Penjelasannya adalah Pascal snippet. Jadi dia tuh kayak kita nulis sedikit, nanti dia udah ada hintnya kita mau nulis apa, tinggal enter langsung dibuatin. Sebenarnya ini bisa dibikin sendiri, tapi kayaknya agak repot. Jadi kalau kalian mau bikin sendiri, ya cari aja di internet cara bikinnya gimana. Tapi aku install objek Pascal aja. Cara installnya gimana? Ya pertama-tama kita uninstall dulu ya. Escape. Aku bisa pencet Ctrl Shift P. Terus kita pilih remove package dari bawah sini. Remove package. Objek Pascal. Dan dia removing sekarang. Successful, jadi kalau kita tulis begin sekarang, B. Nah, cuma ada tulisan begin ini aja. Yang tadi banyak, udah nggak ada lagi. Dan begin di sini muncul karena kita udah tulis begin di atas ini. Jadi kalau kita misalkan tulis yang lain ya, yang agak panjang, sholat 5 waktu misalnya, kita enter. Terus kalau kita tulis SH, di sini muncul sholat 5 waktu. Jadi apa yang udah kita tulis, bisa kita tulisin ulang dengan lebih cepat ya. Ini sangat membantu. Tapi kan kita butuhnya yang snippet tadi ya. Jadi kita install objek Pascal snippetnya. Kita bisa tekan Ctrl Shift P. Terus install package. Tunggu sebentar. Lihat dia lagi loading. Kalau udah muncul kita tulis Pascal. Ini dia objek Pascal, tinggal klik atau enter sama aja. Di sini dia installing dan successful. Sekarang kita udah bisa tulis lagi begin. Nah, sini ada beginnya. Enter, langsung muncul, tinggal kasih titik. Itu sedikit tentang snippet. Sekarang kita masuk ke write sama write-learn. Apa bedanya write sama write-learn? Sebenarnya gampang aja. Pertama kita rapin dulu. Terus write-learn ini aku bakal duplikat. Cara duplikatnya tinggal pencet Ctrl Shift D. Coba kita save. Terus kita buka belajar Pascalnya, tapi kayaknya ini digeser aja deh biar bagus ya. Ini juga geser aja biar bagus. Buka belajar Pascalnya, buka command promptnya, fpc, tab, program .pasnya enter, compile-nya selesai, kita buka exe-nya. Lihat di sini muncul hello world bang, gitu ya. Nah, gimana kalau kita ganti yang di atas ini nggak pakai learn, write aja gitu. Kita save, pencet atas aja sampai ketemu fpc pasnya, enter, jalankan exe-nya. Lihat di sini, hello world bang. Sekarang langsung lanjut hello world bang. Jadi learn itu indikasi buat new line, baris baru. Jadi dia lanjut gitu, enter gitu, enter, simpelnya enter. Jadi kalau kita tambahin di sini sekarang ln gitu ya. Kita save, compile lagi, run lagi, dia muncul enter gitu. Jadi ln di situ fungsinya untuk enter. Gimana kalau kita mau tulis enter secara manual? Bisa nggak? Bisa. Pertama hapus dulu, terus kita gunakan snippetnya, kita tulis wr write enter. Nah, kita hilangin learn-nya, kita hapus learn-nya. Kita pencet tab biar langsung masuk ke statement. Ini kita hapus. Terus tab lagi buat ke ujung, kasih titik koma biar nggak lupa. Baru kita tulis kalimatnya. Misalnya aku tulis baris 1,
Nah, kalau aku mau tambahin baris 2 gimana caranya? Sebenarnya penjelasan untuk bikin enter itu agak rumit ya. Tapi simpelnya kita bisa tulis kayak gini. MJ kayak gini. Tapi berhubung setelah aku coba M-nya yang dihilangkan bisa aja. Jadi gini aja jalan. Kita tulis lagi baris 2. Kita save. Compile. Run. Nah tuh. Muncul baris 1, enter baris 2. Kalau kita nggak pakai panah atas J kayak gini, nah ini penulisan yang salah ya. Jadi kalau kita langsung run aja kayak gini, save, compile, run. Nah ini penulisan yang salah. Lihat ada tanda petiknya di sini dia. Bukan ini yang kita mau. Kita maunya baris 1, baris 2. Nggak ada tanda petiknya lagi nih. Ini kita kasih tambah. Nah, baris 1 tambah baris 2. Save, compile, run. Tuh. Jadi udah nggak ada tanda petiknya lagi. Atau bisa juga kasih koma. Sama aja. Save, compile, run. Tuh. Kayak gitu. Nah, kalau kita kasih enter, kalau kasih enter tuh udah nggak pakai plus lagi ya. Nggak pakai plus, nggak pakai koma. Langsung panah atas J. Save, compile, run. Jadi 2 baris. Muncul enternya gitu. Nah, ini apaan ini? Ini apaan? Ini namanya kontrol karakter. Jadi kalau kita cari ya, ASCII karakter, buka yang ini aja, HTML reference. Kita scroll down ke bawah, lihat di sini ada ASCII device control karakter. Kita cari yang ini, line fit nomor 10, line fit. Line fit ini ya simpelnya enter. Terus kenapa kita tulisnya panah ke atas J? Panah ke atas itu untuk nunjukin kita lagi make karakter kontrol. Ini namanya kontrol karakter. Jadi kita tulis panah ke atas gitu ya. Nah, kenapa J? Karena ini 01 ini A. Ini kita bisa ganti jadi A. Ini bisa ganti jadi B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tuh. Yang ke-10 itu J. Jadi kalau kita tulis I, nanti munculnya 9 nih. Horizontal tab. Kita coba ya. Kita ganti jadi panah atas I. Kita save. Escape aja. Compile. Run. Dia nggak terlalu kelihatan ya. Karena kalau tab itu kan dia ada batasannya. Jadi kalau udah batasannya kena, dia ya udah stop aja tabnya. Kalau kita kasih 2 kali ya. Mau kasih 2 kali deh. I. Save. Compile. Run. Tuh kan muncul dia panjang. Ini tabnya. Jadi tab yang pertama itu kecil ya. Tab yang kedua panjang. Ya paling ini dipakai untuk bikin form ya. Misalkan aku bikin form sederhana. Ulang dari awal. Right. Hapus. Tab. Tulis nama. Titik 2. Kasih tab di sini. I. Nah jadi sebelum titik 2 nya di tab. Semikolon. Kita bisa Ctrl Shift D. Terus kita ganti ini jadi misalnya name. Ctrl Shift D. Ganti jadi kelas. Save. Compile. Run. Oh lupa, ini harusnya ada enternya ya. Enter lu, enter, baru name-nya, baru enter lagi, baru kelasnya enter. Kurang dikit. Jadi di ujung sini kasih panah atas J, panah atas J, panah atas J juga. Save. Kita compile. Run. Nah tuh. Jadi dia rapih ya. Sejajar gitu. Oke deh, gitu aja kali videonya untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya.